Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan na'imin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, para hadirat, para santriwati sidang majelis ilmu Jumat sore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada suasana yang baik ini, di tempat yang baik Allah kumpulkan kita dalam rangka duduk bersama di majelis ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang kami banggakan, para santriwati yang mudah-mudahan semuanya selalu istiqamah dalam kebaikan. Kita lanjutkan kembali kajian akhlak. Hanya saja ibu-ibu sekalian, saya lupa pembahasan kita bulan yang lalu tentang apa. Ustadznya lupa, jemaahnya lupa juga nampaknya. Jujur ya, as-sidqu. Memang kalau anak-anak ini kuat ingatannya. Kalau ibu sudah mulai. Baik. Kejujuran, pembahasan terakhir kita tentang apa, ibu-ibu? Tentang apa? Kejujuran li sidqul lisan. Baik. Baik, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena ceramahnya sering di bapak-bapak juga, tersebut juga bapak-bapak ya. Padahal bapak-bapaknya di sini cuma berapa orang ya? Cuma Pak Putra aja. Baik, para ibu, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita di pertemuan kita yang terakhir adalah tentang as-sidqu, kejujuran, di mana kita sudah membahas yang pertama tentang kejujuran itu. Pembagian kejujuran ada dalam bentuk jujur niat, kemudian ada kejujuran iman, kemudian ada kejujuran amal, kemudian ada kejujuran lisan. Itu kemarin yang sempat kita bahas di dalam bab atau tema tentang kejujuran. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini ada dua kisah yang masih berhubung kait dengan kejujuran, yaitu tentang kisah di mana Bilal bin Rabah Al-Habashi. Jadi ini ceritanya tentang Bilal dan adik kandungnya. Jadi Bilal ini adalah muazzin Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Bilal ini adalah mantan budak yang kita tahu di dalam sejarah, di dalam riwayat diceritakan beliau ini memiliki kulit hitam. Nah, kalau dia punya adik, kira-kira adiknya hitam juga atau putih? Nah, ya, karena satu nasab, satu keturunan, adiknya juga kulitnya hitam. Nah, karena di Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi adalah Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi, akhun yuriduz zawaj. Dia punya seorang saudara atau adik. Adiknya ini ingin menikah. Jadi adik dari Bilal bin Rabah ini ingin menikah. Tetapi yang menjadi dilema pada waktu itu adalah adiknya ini tertarik dengan imra'atun min qabilati Makhzum. Jadi adik Bilal bin Rabah ini tertarik dengan seorang perempuan dari suku Bani Makhzum. Nah, siapa suku Bani Makhzum itu? Qabilatun ariqatun fi hasabiha wa nasabiha. Qabilah suku Bani Makhzum ini adalah qabilah yang terhormat, baik dari status sosial ataupun di status nasab. Suku ini adalah suku yang tinggi dan terhormat. Nah, padahal Bilal dan adiknya adalah mantan budak yang dalam strata sosialnya pada waktu itu mereka juga adalah orang miskin, berarti mereka ini kelas orang di bawah. Nah, cuma adik Bilal ini seleranya tinggi, ya, karena wanita Ansar dari kalangan Bani Makhzum, ya, keturunan ini adalah keturunan orang yang cantik, orang yang berparas bagus, kemudian juga dari suku yang terhormat, dari kelas ekonomi yang tinggi. Nah, biasanya, ya, disebutkan di sini, walam takun tarba bimisli Bilalin sihran laha. Biasanya jika dilihat dari status sosial, maka orang-orang Bani Makhzum ini tidak akan mau menerima lamaran Bilal itu. Karena mereka suku terhormat, yang datang ini adalah mantan budak. Karena tidak ada yang lebih hina lagi daripada budak pada waktu itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Falamma asarra akhuhu ala ayyaktuba hadhil mar'ah. Ya, saudara dari Bilal ini tetap memaksa abangnya untuk mengantar dia dalam rangka mengungkapkan perasaannya kepada wanita tadi atau kepada keluarga wanita tersebut. Dipaksalah Bilal oleh adiknya untuk pergi melamar. Nah, wa tawajjaha ma'ahu ila asrafi Bani Makhzum. Lalu karena sayang ke adik, maka Bilal ini memberanikan diri untuk menemui pemuka-pemuka Bani Makhzum. Lalu wa arada alaihim ragbata ahihi fi musaharatihim. Lalu diungkapkan oleh Bilal kepada pemuka-pemuka Bani Makhzum atau keluarga besar dari wanita tadi, diungkapkan oleh Bilal bin Rabah ada keinginan mereka bahwa adiknya ini ingin menjadi bahagian dari keluarga tersebut. Artinya datang melamar. Nah, lalu apa yang diucapkan oleh Bilal pada saat prosesi lamaran dan ingin mengungkapkan perasaan tadi? Apa kata Bilal bin Rabah? Ya qaum, wahai kaum, nahnu man qad araftum. Kalian ini kan kalian sudah tahu, kami ini kan kalian sudah tahu, ya. Kunna abidan fa'ataqanallah. Kami ini dulunya adalah budak, tetapi alhamdulillah Allah lepaskan kami
artinya Allah bebaskan kami dari kondisi perbudakan. Jadi kami ini dulu, kalian sudah tahu wahai pemuka Bani Makhzum, adalah orang-orang yang dari kelas yang sangat rendah, yaitu budak. Tetapi alhamdulillah Allah sudah lepaskan kami dan dari kondisi perbudakan. Nah, itu alasan, itu ungkapan pertama yang diungkapkan oleh Bilal bin Rabah kepada pemuka Bani Makhzum. Kemudian yang kedua, wa kunna dhallina fahadanallah. Kami ini dulu budak, Allah lepaskan kami dari status perbudakan. Lalu yang kedua, dulunya kami ini adalah orang-orang yang sesat, fahadanallah. Hanya saja sekarang Allah sudah memberikan hidayah kepada kami. Jadi kami ini dulu sebelum mengenal Islam adalah orang-orang yang sesat, tetapi alhamdulillah Allah memberikan kepada kami hidayah. Nah, Bilal bin Rabah mengungkapkan kondisinya yang kedua, setelah mereka adalah seorang budak, yang kedua mereka adalah orang-orang yang dulunya dalam keadaan tersesat, kemudian yang ketiga disampaikan oleh Bilal kepada mereka apa adanya, wa kunna fuqara, dan kami dulu adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Wa ayuna nallah, lalu Allah berikan kekayaan kepada kami. Jadi dulunya kami ini orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang berada pada kelas strata ekonomi yang jauh di bawah. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Bilal, Allah angkat sedikit dari status kami itu, dan Allah berikan kepada kami kebaikan dan kondisi tidak lagi berada di tangan di bawah, ya, tidak lagi meminta-minta dan tidak lagi dalam kondisi itu susah. Nah, lalu setelah menyebutkan, ya, berapa dari 3 kondisi. Apa yang pertama, mereka adalah budak, kemudian mereka dulunya tidak dalam keadaan mendapat hidayah, artinya dulu mereka adalah orang-orang yang tersesat, dulu mereka adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Lalu setelah menyebutkan 3 kondisi nyata ini, disampaikan oleh Bilal bin Rabah kepada pemuka-pemuka Bani Makhzum, wa inni akhtubu minkum ibnatakum li akhi. Jadi kedatangan saya ini, kata Bilal bin Rabah, bermaksud hendak meminang anak perempuan kalian ini, ya, untuk dijadikan istri bagi adik kandungku. Nah, jadi cara melamar Bilal ini disebutkannya kondisinya 3 dulu. Setelah itu disampaikannya maksud hatinya bahwa dia datang untuk melamar anak gadis yang berada di Bani Makhzum tadi. Nah, lalu setelah diungkapkannya keinginannya tadi, disampaikan oleh Bilal bin Rabah, fa in tankihuha lahu falhamdulillah. Kalau kalian nikahkan anak perempuan itu, rela kalian menerima adik saya ini menjadi bahagian dari keluarga kalian, falhamdulillah, maka segala puji bagi Allah. Jadi kalau kalian terima, alhamdulillah. Wa in tarudduna an qasdina, lalu apabila kalian ternyata pada akhirnya menolak lamaran ini, fasaufa yughninallah, pasti Allah akan mengganti dengan yang lain. Nah, jadi coba tengok, ya, etika, adab, bahasa, dan keyakinan hati seorang Bilal dalam melamar. Kalau kalian terima, alhamdulillah, ya. Kalau tidak, berarti belum kan simple itu, Pak, Bu, ya. Nah, kalau tak diterima, awas, ya, akan menjadi dendam. Ya, jadi
Itu yang disampaikan oleh Bilal. Lalu dia menutup kalamnya, menutup ungkapannya. Lalu setelah Bilal mengucapkan itu, farahiba bihil qaum. Jadi kaum Bani Makhzum tadi sangat menyambut kedatangan Bilal bin Rabah. Kenapa tidak disambut? Ya, kenapa disambut dengan bahagia? Kenapa dimuliakan Bilal ini dengan begitu mulia? Karena dia adalah muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipastikan 5 kali dalam sehari semalam Bilal bin Rabah ini dengan matanya memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mulia Bilal ini, ibu-ibu sekalian, dan kecintaannya kepada Rasulullah itu luar biasa. Ya, sebelum kita lanjutkan sedikit ya tentang kecintaan Bilal ini kepada Rasulullah, setelah Nabi wafat, Bilal bin Rabah ini tak sanggup lagi tinggal di Madinah. Kenapa? Karena setiap sudut di kota Madinah itu menyimpan kenangannya bersama Rasulullah SAW. Lalu setelah itu Bilal ini pindah ke negeri Syam. Ya, negeri Syam itu dulunya, sekarangnya 4 negara, yaitu Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Nah, itu dulu 4 negara ini dulunya disebut dengan negeri Syam. Jadi beberapa lama dia pindah ke negeri Syam ini, Bilal bin Rabah. Suatu malam dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Bilal? Ya Bilal, ma hazal jafa. Wahai Bilal, kata Nabi, kok kering sekali rasanya hubungan kita. Nah, itulah kira-kira bahasa Nabi. Maksudnya apa? Lima la tazuruni ya Bilal, kenapa engkau tak datang mengunjungiku di Madinah? Jadi hubungan kita ini sekarang kok terasa kering. Wahai Bilal, datanglah tengok aku ke Madinah. Jadi dalam mimpi Rasulullah meminta Bilal bin Rabah ini datang mengunjunginya, berziarah ke kuburan Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Nah, semoga kita nanti bisa umroh bersama ya, mengunjungi Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ingin berangkat, insyaallah Februari kita berangkat. Ya, biar saya yang membayarkan. Ya, tenang aja, nanti saya yang bayarkan. Ya. Ibu-ibu ketawa. Padahal udah saya bilang saya yang bayarkan. Ya. Sampai di mana cerita kita tadi? Jadi datanglah Bilal bin Rabah ini ke Madinah. Lalu setelah itu, karena Bilal yang datang, maka bergegaslah Abu Bakar As-Siddiq meminta Bilal bin Rabah ini untuk azan seperti dia dulu azan di masa Nabi. Ya, kira-kira mau tidak Bilal ini? Rasa kita akan mau, karena yang membebaskan dia dari perbudakan dulu, yang membayarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ini. Rasa-rasanya dia akan mau. Tetapi apa jawaban Bilal? Wahai Abu Bakar, tak sanggup lagi aku azan setelah Rasulullah itu meninggal. Kemudian datang Umar. Nah, kira-kira mau tidak dia dengan permintaan Umar? Karena Umar ini bagak, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Ya, karena orangnya tegas. Ya, perintahnya pasti diikuti. Nah, diminta oleh Umar bin Khattab, wahai Bilal, azin kama tu'azzinu ayyama Rasulillah. Tolonglah engkau azan lagi sebagaimana dulu engkau azan di waktu Rasulullah masih hidup. Lalu apa kata Bilal? Tidak wahai Umar, saya tak bisa lagi azan sebagaimana dulu aku azan di zaman Nabi masih hidup. Lalu datang Utsman. Ya, rasanya akan mau dia dengan permintaan Utsman. Kenapa? Karena Utsman ini adalah sahabat Nabi yang diberikan 2 anak gadisnya oleh Rasul untuk Utsman bin Affan ini sebagai suaminya. Nah, saking sayangnya Rasulullah kepada Utsman. Lalu ternyata jawabannya sama. Saya tak mampu lagi azan. Kemudian datang Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Nah, singkat cerita, entah seperti apa lobby yang dimainkan oleh para sahabat,
lalu datanglah Hasan dan Husain. Ya, wahai paman Bilal, kata mereka berdua, tolonglah kembali kumandangkan azan sebagaimana engkau dulu berazan di zaman kakek kami masih hidup. Menitiklah air mata Bilal ini, tak sanggup dia menolak keinginan cucu kesayangan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi sangat sayang kepada Hasan dan Husain. Ya, setiap berjumpa dengan Husain ini Nabi selalu mencium Husain. Ya, dan dua cucu Rasulullah ini yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Hasan. Jadi kalau dari dada ke atas perawakannya itu Hasan yang mirip Rasulullah. Ya, kemudian kalau perawakan tubuh dari dada ke bawah itu Husain yang mirip Rasulullah SAW. Jadi Bilal tidak kuasa menolak permintaan Hasan dan Husain. Nah, maka dia azan pada waktu itu. Dimulainya lah dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darjatil Madinah, terguncanglah Madinah ketika itu. Kenapa? Karena suara azan ini adalah suara yang mereka dengar saat dulu Nabi Muhammad SAW hidup. Nah, kemudian diungkapkan lagi oleh Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kharaja, ya, keluarlah semua yang berada di rumah ketika itu di kota Madinah. Sampai ketika Bilal mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah, yang sakit keluar dari rumahnya, yang tua keluar dari rumahnya, yang anak-anak, yang muda, semuanya ketika mendengar Bilal bin Rabah mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah, berkumpul mereka semua keluar dari rumahnya, pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian ketika Bilal mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah yang kedua, apa yang terjadi? Bertangisanlah para sahabat ketika itu, dan mereka bertanya, Ahayyun Rasulullah, Ahayyun Rasulullah, apakah Rasulullah itu hidup kembali? Kenapa? Karena irama ini adalah irama azan di saat Nabi dulu hidup. Lalu ketika Bilal mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pecahlah air mata dari seluruh sahabat, perempuan, laki-laki, tua, muda, menangis sampai di Masjid Nabawi. Mereka baru sadar ternyata Nabi Muhammad telah pergi. Yang azan ini adalah Bilal, dan suara azan Bilal mengingatkan mereka kepada kenangan dengan Rasulullah SAW. Lalu tak sanggup Bilal melanjutkan azannya, ibu-ibu sekalian. Jadi pada saat dia mengucap Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, langsung dia menangis, langsung dia terduduk. Ya, maka dalam catatan sejarah tidak ada di dalam sejarah yang banjir air mata ketika itu di dunia Islam seperti banjirnya air mata di Madinah ketika itu saat Bilal mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi begitulah ternyata kecintaan para sahabat dan terutamanya Bilal dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi artinya apa? Ketika Bilal tadi datang melamar, para sahabat pemuka-pemuka Bani Makhzum tentu sangat gembira. Kenapa? Karena ini orang mulia dan dimuliakan oleh Nabi. Suatu ketika Nabi pernah mendengar, wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa amalanmu, wahai Bilal? Dan ternyata amalan Bilal diantaranya adalah dia selalu menjaga wudhu, dan setiap selesai berwudhu dia salat 2 rakaat. Dan inilah rupanya yang menyebabkan Bilal itu didengar oleh Nabi, terompahnya sudah berada di surga. Artinya surga sudah merindukan Bilal dengan amalannya ini. Nah, jadi farahiba bihil qaum, ya, kaum Bani Makhzum menyambut Bilal bin Rabah. Wa akramu,
dan mereka memuliakan Bilal ini, wa qabilu syafa'atah, dan mereka menerima, memaklumi kondisi masa lalu Bilal. Jadi mereka ketika Bilal memaparkan realita kondisinya dulu, dia adalah orang miskin, dia adalah budak, dulunya mereka orang-orang yang tidak terpandang, tetapi sekarang semuanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Makhzum tidak menganggap itu sebagai sebuah persoalan besar. Nah, apa yang terjadi? Waqalu, dan pemuka-pemuka Bani Makhzum berkata, marhaban bi muazzini Rasulillah, selamat datang wahai muazzinnya Rasulullah, kami berbahagia, kami merasa terhormat wahai Bilal, engkau datang melamar anak gadis kami di suku Makhzum ini, engkau lamar dia untuk adikmu, kami terima dengan senang hati. Kira-kira gimana perasaan adiknya itu Bapak Ibu sekalian? Pasti gembira adiknya itu. Nah, kemudian ya berbual-bual, berbincang-bincanglah setelah itu. Ya, falamma kharaja, setelah keduanya pergi, jadi setelah selesai acara lamaran, sudah ditentukan kapan akad nikah, keluarlah Bilal ini dengan adiknya dari rumah Bani Makhzum tadi. Kemudian di tengah jalan, aqbala alaihi akhuhu yalumuhu wa yu'annifu. Jadi di tengah jalan, marahlah saudara Bilal tadi ke Bilal bin Rabah. Ya, marah dia kepada abangnya ini. Kira-kira kenapa dia marah? Ya, disebutkan di sini, apa kata dia kepada abangnya? Ya Bilal, wahai abangku Bilal, halla zakarta lahum mawaqifana fil Islam. Ketika kita di dalam tadi, mengapa engkau tak ceritakan jasa-jasa kita di dalam Islam ini? Kenapa kau harus menyebut kita mantan budak, kita ini orang susah, kita ini dulunya orang hina, dulunya kita ini orang-orang miskin, dulunya adalah orang-orang tersesat, hanya saja mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa itu yang kau ucapkan wahai abangku? Kenapa engkau tidak menyebut jasa-jasa kita di dalam Islam? Bukankah kita sudah berperang bersama Rasulullah? Bukankah engkau selalu bersama Nabi? Engkau bahkan menjadi muazzin Nabi. Bahkan engkau adalah seorang yang didengar terompahnya di surga. Kenapa engkau tak sebutkan aku ini juga adalah seorang mujahid fisabilillah? Mengapa faqad ablaina ma'a Rasulillahi bala'an hasana? Banyak yang sudah kita kerjakan bersama Nabi. Kenapa jasa-jasa itu yang tidak engkau sebutkan di depan pemuka Bani Makhzum? Lalu Bilal menatap adiknya. Ya, tentu Bilal adiknya malu kan, Bu? Ya, padahal kita ini udah orang hebat ya. Disebut pula masa lalu, kan agak apa istilahnya tuh, agak, kalau ada apa istilahnya tuh para ustazah, adik-adik santri tahu rasa rendah diri itu apa namanya? Apa namanya tuh? Kalau laki-laki rasa minder, minder lah mungkin ya. Dia minder karena ini berhadapan dengan calon-calon mertua, calon paman, calon apa di depan. Nah, kok disebutkan masa lalunya yang rasanya itu membuat malu. Nah, jadi marahlah dia kepada Bilal bin Rabah. Apalah bang nih kok kayak gini dia? Seharusnya disebut tadi kita nih kan udah punya harta nih. Seharusnya kita nih adalah mujahid fisabilillah. Sehingga yang di belakang tuh nanti akan semakin yang di belakang tuh apa maksudnya? Ya, calonnya tadi ya, jadi dia minder di depan calonnya ini dan di depan pemuka Bani Makhzum. Nah, apa jawaban Bilal ketika itu? Ditengoknya muka adiknya itu dengan wajah serius, dia pandang adiknya, uskut ya haza, diamlah wahai adikku. Kalau bahasa awaknya untuk julawaan, wahai adinda. Faqat
angkahakas sidqu, yang menikahkan engkau ini adalah kejujuran. Paham maksudnya itu Ibu? Ya, jangan banyak juga cakap deh kata si Bilal. Justru yang membuat kita ini diterima adalah karena kejujuran. Ya, makanya saya sampaikan apa adanya tadi. Ya, nah disitulah nanti kita akan dinilai oleh orang. Maka saya sampaikan dengan jujur bahwa kita ini dulu adalah mantan budak, Allah lepaskan dari perbudakan. Bahwa kita ini dulu adalah orang-orang tersesat, memang begitu adanya. Allah berikan kepada kita hidayah yang mahal. Dulunya kita adalah orang-orang miskin, Allah lepaskan kita dari lubang kemiskinan itu. Kejujuran inilah yang menyebabkan engkau diterima. Jadi Bu-ibu nanti kalau kan menantu, tengoklah calon menantu yang jujur. Jangan nanti datang dia pakai mobil, pakai sepatu mengkilat, rupanya mobil rental. Ya, sepatu juga rental, pakai kemeja rental, koju main domino. Hati-hati. Maka yang paling berharga di muka bumi ini adalah kejujuran. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu adalah menghantarkan kepada kebaikan, wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, menghantarkan kepada surga. Jadi ini pelajaran atau kisah pertama tentang betapa pentingnya kejujuran. Ternyata kejujuran ini menyelamatkan kita, bukan hanya di akhirat tetapi mulai dari dunia. Kejujuran menyelamatkan dan membuat kita beruntung, dan yang paling nikmat dari kejujuran itu adalah melapangkan hati. Jadi tenang rasanya hati kalau kita jujur. Jadi ada teman saya dulu, ya ibu-ibu sekalian, waktu zaman sekolah di pesantren. Jadi suatu ketika dia tak masuk lokal. Ya, tapi dia malas tak masuk lokal tadi, malas. Ya. Tapi dia tak punya alasan. Apalah alasannya kalau minggu depan masuk dengan ustaz itu, kok ditanyanya nanti apa alasan, dia tak punya alasan, tapi cuma lagi malas saja nak masuk lokal. Nah, akhirnya minggu depannya masuk. Ketika dia absen sama ustaz, si fulan, kan ada datanya tuh Bu, minggu lalu kemana? Ada mulai bergejolak hatinya. Dibilang sakit, dah sakit. Dibilang apa, dah. Ya payah cari alasan. Nah, karena sudah berangkat dari ketidakjujuran, akhirnya apa? Dapat dia ide, katanya, minggu lalu mak saya dari Jambi datang Ustaz, katanya. Jadi saya sama mak saya dikejar sama Ustaz ini dengan pertanyaan. Oh, kamu tinggal di Jambi? Iya Ustaz. Dalam rangka apa maknya kemarin datang ke sini? Jenguk saya aja Ustaz. Kemana aja kamu jalan sama mak kamu? Itu kan semakin berbohong ya. Ya karena Ustaz ini tahu. Ya agaknya tahu, besar kemungkinan Ustaz ini tahu. Dikejarnya dengan berbagai macam pertanyaan. Semakin ditanya semakin merah mukanya. Ya karena semakin ditanya, semakin dijawab, semakin berdusta. Oh, kemarin maknya dari Jambi pakai mobil apa? Oh, naik bis Ustaz. Jam berapa sampainya? Jam. Oh, pokoknya semakin ditanya semakin berbohong. Nah, akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Keluar dari lokal, pergi dia ke masjid, cuci muka, dia sesak ongoknya. Tahu sesak ongok? Ya, sesak ongok apa bahasa Indonesia? Sesak anaknya, sesak nafasnya, ya. Akhirnya apa? Sholat tahajud, sholat duha dia. Akhirnya datang dia ke lokal lagi. Kami pun dah ketawa nengok dia. Memang tak nyaman membohongi Ustaz tadi itu, katanya kan. Akhirnya minta maaf dia sama Ustaz. Ustaz ini rupanya tak sengaja dia ngasih pelajaran. Ternyata kalau keran dusta itu udah dibuka, pasti nanti kedepannya akan berdusta. Ya, adik-adiknya asrama ya, hati, jangan bohong. Ya, karena Ustaz dulu juga punya pengalaman di asrama, ya, gimana ya? Tapi ini bukan untuk dicontoh, ya. Tapi memang harus jujur waktu itu. Kalau tidak jujur, ya mungkin akan terjadi masalah. Jadi ada teman kami, dia agak pelit sedikit. Dia setiap datang lauk dari orang tuanya,
Itu disimpannya di lemarinya, Bu. Ya. Kalau udah mulai agak basi, baru dikasihnya ke kami. Dikerjailah sama kawan-kawan. Jadi lemarinya itu diguncang-guncang lah. Ya, setelah itu dibukanya, ternyata sudah ya bercampur baur lah di sana, baju-bajunya dengan ikan teri, dengan tempoyak, dengan apa gitu kan. Nah, akhirnya dilapornya ke Ustaz. Nah, itu Ustaz dikumpulkannya kami. Dan saya pula menjadi ketua asrama. Ya. Jadi tentu saya harus jujur, di satu sisi kawan ini pelit, satu sisi kawan ini nakal. Jadi sikap saya bagaimana? Ya, saya harus jujur, saya sampaikan apa adanya, Ustaz. Memang saya tahu kawan-kawan inilah yang melakukan perbuatan itu ke kawan ini, Ustaz. Tapi bukan karena tanpa sebab. Karena kawan ini, dia kalau punya lauk tak mau berbagi ke kami. Ya, pas kalau sudah mau basi baru dibaginya. Sedih hati kawan nih, Ustaz. Jadi dikerjainya lah kawan tuh. Ya, itu harus jujur saya. Nah, rupanya kejujuran saya itu dihargai oleh Ustaz. Apa kata dia? Bagus tuh katanya. Besok kalau ada lagi yang pelit-pelit kayak gitu tuh, campakkan lemarinya katanya. Jadi untung saya jujur. Coba kalau saya berbohong, ya, inilah alasan nanti pada akhirnya tidak akan nyaman. Tapi ini bukan untuk dicontoh ya. Awas kalau contoh. Ya, tak boleh dicontoh. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kejujuran itu menyelamatkan, di antaranya memberikan keberuntungan, sebagaimana yang terjadi pada kisah Bilal bin Rabah dengan adiknya. Akhirnya mereka diterima sebagai anggota keluarga baru dalam ikatan pernikahan di Bani Makhzum. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para santriwati yang kami banggakan, kisah terakhir dari bab ini adalah ketika terjadi ya as-sawrah itu revolusi besar-besaran di negeri Hindustan, di mana Hindustan ini dulu dijajah oleh Inggris. Kalau yang menjajah Indonesia Belanda. Nah, kalau yang menjajah Hindustan ketika itu Inggris. Kanal muslimuna hunaka yatasaddaruna as-sufufal ula lisawrah. Lalu komunitas kaum muslimin di India ketika itu juga ikut bergabung untuk membela revolusi di India ketika itu atas ya jajahan bangsa Inggris. Wa yaqduna madaji'al musta'mirin bisaja'atihim an-nadirah. Lalu mereka ikut berperang melawan penjajah, bahkan wa iqbaluhum 'alal istishhad. Kalau orang muslim itu kalau melawan penjajah ini berperang, motivasinya adalah mati syahid. Kalau sudah mati syahid yang ditujunya, maka tentu dia urat takut itu tak ada lagi. Terjadilah revolusi besar-besaran ketika itu di negeri Hindustan tersebut. Wa fi yaumin min ayyamin 1857. Jadi pada suatu hari di tahun 1857 Masehi. Ibu udah lahir ini? 1800 belum ya? Nah, sekitar 1857 Masehi ya. Pemerintahan Inggris ketika itu menangkap orang-orang yang terlibat dalam revolusi. Di antaranya yang ikut revolusi ketika itu adalah seorang ulama yang bernama Ridallah Al-Badwani. Siapa namanya? Ridallah Al-Badwani. Jadi ditangkaplah seluruh yang ikut revolusi, lalu disidang satu persatu. Dan biasanya kalau sidang seperti itu, ya jika sudah terbukti, ya hukumannya adalah hukuman gantung. Nah, waji'a bil alimi syekh liyuhakim amama dhabitin injiliziyyin kabir. Jadi dibawalah Syekh Ridallah Al-Badwani tadi di meja hijau. Lalu dia diadili
Nah, kemudian nampaklah di situ wibawa dan penghormatan orang terhadap Syekh Ridallah Al-Wadwani. Nah, lalu pengawal karena ini Syekh ini adalah Syekh berpengaruh, maka yang mendampinginya ibaratnya pengacaranya lah atau penasehat hukumnya juga disediakan untuk dia. Juga bukan orang sembarangan, yang senior juga. Nah, untuk mendampingi Syekh Ridallah Al-Badwani. Lalu kata pendamping hukumnya tadi, dinasihatinya Syekh Ridallah, wahai Syekh, katanya, nanti kalau engkau ditanya ikut revolusi, bilang saya tidak, ya, jangan bilang iya. Nanti biar saya yang mencari cara dengan jaksa-jaksa penuntut umum dan hakim-hakim itu untuk membebaskan engkau dari tuduhan. Jadi kalau ditanyanya nanti kau ikut revolusi apa tidak, jawab tidak, kata pendamping hukum dari Syekh Ridallah Al-Badwani. Nah, kemudian ketika terjadi sidang, sampailah ke sidang Syekh Ridallah Al-Badwani, maka ketika itu ditanyakan kepada Syekh Ridallah, apa kata hakim ketika itu, wahai Ridallah Al-Badwani, apakah engkau yang menjadi salah satu yang ikut dalam gerakan Saurah revolusi beberapa waktu yang lalu? Nah, kalau dia mengatakan iya, hukum kan gantung. Kalau mengatakan tidak, apa yang terjadi? Dengan kaitannya dengan kajian kita ini, dia pasti sudah tentu akan berdusta. Nah, di sini disebutkan ketika itu wasyaikhul mu'minu la yanfakku yadhkurullah wa yuthni alaih hatta iza taraba mawkibul mauti min khasyatil i'dam. Qala al-hakim al-injilizi lil-alimil mu'min ayyuhas syekh ma zala amamuka muttasa'un minal waqti litanqudha nafsaka minas syanaqi kulliyal an annaka lam tusyarik. Jadi ketika itu hakim mengatakan, wah, ya, berbisik-bisik ke dia, Syekh, masih ada waktu nih, ya, pikir-pikirlah jawabannya dulu dan sampaikan bahwa engkau tidak ikut revolusi, waktu masih ada nih. Karena kalau kau nanti mengatakan iya, ya otomatis akan dihukum gantung. Nah, kemudian apa yang terjadi, ibu-ibu sekalian? Wa nazara syaikhu ila habdil min wa nasara syaikhu ila al-habl. Ya, jadi Syekh Ridallah Al-Badwani tadi menengok tali tiang gantungan, ditengoknya, ya. Tapi dia sambil berzikir dengan tenang. Kalau kita kira-kira macam mana itu? Ya, di posisi itu. Mungkin udah gimana itu? Mati sebelum digantung, ya, saking takut. Sedangkan Syekh Ridallah di dalam cerita ini diceritakan dia dalam keadaan tenang berzikir menyebut nama Allah. Nah, ditengoknya al-habal, ya, tiang gantungan dengan tali yang sudah tersedia untuk dia digantung tadi. Wa huwa yabtasim ibtisamatan. Dia pada waktu itu dalam keadaan tersenyum dengan senyuman tahza'u bil maut, senyuman menyambut kematian yang begitu membahagiakan. Jadi ada orang senyum-senyum takut, ada senyum bahagia. Tengoklah, ya, ada senyum ketika ada uang, ada senyum ketika punya hutang. Nah, ini senyum ibu-ibu ini agak berat nih hari ini saya tengok, ya, jangan-jangan lagi banyak masalah. Jadi, nah, senyumlah Syekh Ridallah Badwani ketika itu dengan senyuman yang begitu indah, seolah dia bersiap menyambut kematian. Summa nazara ila dhabit al-injilizi. Lalu dia berkata kepada hakim, berkata kepada pendamping hukumnya tadi, atau dia berkata kepada tentara-tentara yang memegangnya tadi. Apa katanya?
aturidu an ukadziba li anjuwa minal mauti al-yawm fayahbuta amali. Jadi kalian ini meminta saya untuk berdusta, ya, supaya saya selamat dari tiang gantungan, tetapi masalahnya segala amal saya habis dan saya dinilai sebagai seorang munafik di sisi Allah. Itu yang kalian inginkan dariku, kata Syekh Ridallah Al-Badwani. Fa iza mittu ba'da zalika, kalau saya mati setelah digantung ini, ya, laqitullaha wa qad habita amali kullu. Jadi kalaupun saya tak mati di tiang gantungan ini, saya selamat karena saya berdusta, berbohong. Tetapi pada akhirnya juga nanti saya akan mati. Dengan wajah seperti apa saya menghadap Allah nanti karena saya berdusta. La ya ayyuhal hakim, wahai hakim, kata Syekh Ridallah Al-Badwani, lan ukadziba abadan, saya tidak akan berdusta. Laqad istaraktu fi hadhihi saurah diddakum, saya ikut serta dalam revolusi ini melawan kalian. Li'anna dini, karena agama yang aku anut, ya'muruni bizalik, memerintahkan, mengajarkan demikian. Fa'al ma badala, sekarang terserah engkau mau putuskan apa. Padahal dia tadi, ya, sebelum persidangan sudah diberikan jalan supaya selamat. Tapi caranya adalah berbohong. Kalau ditanya nanti kamu ikut apa tidak? Jawab tidak, selamat. Tetapi itu kata dia, ya, kalaupun saya selamat dari tiang gantungan pada hari ini, pada akhirnya nanti juga saya akan mati dan saya malu berhadapan dengan Allah karena pernah berdusta. Maka diberikanlah judul di dalam kisah ini, di dalam sejarah, amutu wala ukadzib, biarlah saya mati tetapi saya tidak akan berdusta dan berbohong. Nah, jadi coba tengok, kalau kita lah berapa banyak dusta kita ini, ya ibu-ibu sekalian. Astagfirullah. Nah, jadi itu dua kisah yang memberikan kepada kita betapa kejujuran itu mahal, dan kejujuran itu ternyata pada kisah Bilal itu membahagiakan kita, melapangkan hati kita, mendatangkan keberkahan. Dan kejujuran pada kisah yang kedua mengajarkan kepada kita malu apabila mati menghadap Allah dalam keadaan berdusta. Maka jadilah orang-orang jujur, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah atau jadilah bersama orang-orang yang jujur. Maka kita jujur hidup ini, insya Allah banyak keberkahan yang akan kita dapatkan. Selesai kajian kita pada sore hari ini, ibu-ibu sekalian. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita memberikan pengajaran buat seseorang yang biasa berbohong agar dia merubah sikapnya? Baik, ya, sampaikan bahwa dusta itu adalah dosa besar, ya.
Dusta itu adalah dosa besar, dibenci oleh Allah dan juga dibenci oleh manusia. Karena tak ada manusia yang suka dibohongi atau didustakan. Itu yang pertama, ya, sentuh titik kesadarannya bahwa dusta itu, kizib itu adalah haram. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita memberikan pengajaran? Ya, diantaranya adalah dengan menyampaikan kepada orang yang dia segani, ya. Ada yang dia segani, misalnya kakak suaminya, kakaknya, pamannya, tentang kebiasaan dia ini. Dia misalnya suka berbohong. Lalu kalau orang ini ngomong ke dia, biasanya dia manut. Nah, itu diantara trik-trik supaya nanti dia tidak terbiasa. Karena berbohong ini sekali dilakukan, dia akan jadi candu, ya ibu-ibu, akan tergoda terus untuk berbohong. Maka ajak dia pengajian ke sini, ibu-ibu, ya, ajak dia pengajian. Kemudian zaman sekarang kan mudah, ya, kirimkan video-video pesan-pesan, ceramah-ceramah pendek atau tulisan-tulisan, ya, melalui WA, melalui handphone kita tentang urgensi kejujuran itu. Apa balasan yang Allah berikan kepada penguasa yang suka berdusta di dunia dan di akhirat? Ya, apa balasan kepada penguasa? Dulu janji kampanye akan memberikan sumbangan ke musala di Rimbo Panjang. Ya, rupanya setelah duduk dia tak ada, tak jadi misalnya. Apa balasannya? Ya, di antara balasannya di akhirat nanti mereka ini pemimpin-pemimpin pendusta, ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka berbohong ini dipermalukan di akhirat. Ya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang-orang yang mereka curang dulu di dunia, maka di akhirat nanti mereka akan membawa segala kecurangannya itu. Jadi dinampakkan di akhirat nanti. Kemudian mereka ini juga wujuhuhum muswaddah. Di dalam sebuah ayat dikatakan mereka-mereka yang berdusta itu, yang suka berbohong itu, dibangkitkan di akhirat nanti wujuhuhum muswaddah, wajah mereka hitam legam. Jadi kalau di padang mahsyar nanti ibu-ibu melihat ada yang wajahnya hitam legam, itu adalah orang-orang pendusta, orang yang pendusta itu, dan banyak lagi, ya, keburukan-keburukan yang akan ditampakkan, ya, balasan-balasan yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang suka berdusta. Terlebih lagi yang berdusta ini adalah pemimpin. Betapa banyak doa dari rakyat nanti yang akan membuat dia malang di akhirat. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, teman baik kita dulu sering bertanya, dia ada teman baiknya sering bertanya, seakan-akan beliau curiga, mau dibilang yang sebenarnya takut, tapi kalau tidak dikasih tahu mereka berbuat dosa. Bagaimana seharusnya? Ustaz, ya. Dia ada teman nih bahasa lainnya kepo, ya kan? Ya, kalau dikasih tahu nanti ini kita nggak nyaman ngasih tahunya. Tapi kalau nggak dikasih tahu dia selalu, ya, bertanya, kemudian buat gosip, dan itulah kira-kira, ya, dia ada tipe manusia seperti ini. Gimana cara menghadapi yang seperti ini, ibu-ibu kayaknya lebih tahu ini. Kalau kami laki-laki tinggal dimasukkan ke goni, campakkan ke sungai Kampar orang seperti itu. Ya, karena kepo, mengurus urusan yang tidak penting. Nah, jadi orang-orang seperti ini, ya, kalaupun harus beritahu yang sifatnya tidak privasi, ya, sifatnya tidak privasi. Jadi ada kemarin jamaah, dia berangkat umroh, dia janda,
Apa tanya-tanya lah ya kawan-kawan pengajian. Oh dia ini kan janda tapi kok bisa umroh ya? Oh banyak lah. Orang umroh pun dia sih sibuk. Nah, karena dalam pandangannya mungkin kok uangnya dari mana? Dia begini. Nah, lalu ditanya sama kawan-kawannya, dari mana uangnya kok bisa umroh? Kan kamu udah tak punya suami, kemudian juga bukan orang kaya. Jadi apa kata beliau? Adalah tabungan sedikit-sedikit. Dari 5-6 tahun ini ditabung, kemudian ikut jula-julo apa julo-julo? Ya, bahasanya itu. Alhamdulillah dapat, ya. Ada pula anak-anak yang ngasih. Tiap bulan saya kumpulkan. Kalau dijawab seperti itu tidak apa-apa. Jawab sekedar membuat mereka hilang penasaran. Tapi tidak perlu detail, ya, tak perlu detail. Kalau nampaknya ini orang cukup diberikan jawaban seperti itu. Tapi ada pula orang yang sudah diberikan jawaban juga tetap masih kepo. Itu orang yang demikian tak perlu kita hiraukan. Jadi kita ini, masalahnya hidup kita ini bermula karena kita mempermasalahkannya dalam hati. Ya, kita merasa selalu terganggu. Coba ibu-ibu relax saja. Selalu gitu kan? Ya, lo mau ngomong apapun gua enggak bodo amat gitu kan? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama prinsipnya Allah tak marah dengan kita tidak apa namanya, tidak terlalu ambil pusing. Jadi kadang-kadang hidup ini, ya, yang membuat kita bahagia adalah ketika kita cuek. Jadi jangan terlalu dengar. Ya, jadi setelah kita bilang begitu, dia masih ngomong-ngomong juga, biarkan saya. Tetap berikan senyuman yang terindah. Kalau tidak bisa juga, itu tadi, kalau kami laki-laki masukkan ke goni, campakkan ke sungai, gampang. Ya, jadi ibu-ibu itu kira-kira, jadi pertanyaan ibu-ibu ini nampaknya real di tengah masyarakat, ya, real di tengah masyarakat, ya begitulah adanya. Kemudian di sini ada pertanyaan terakhir. Adakah dusta atau bohong yang diperbolehkan atau bohong buat kebaikan itu boleh apa tidak? Ya, nah, saya kalau menengok jawaban seperti ini, saya jawab aja, nggak ada bohong untuk kebaikan itu. Ya, jujur aja lah. Nanti kalau saya detailkan nanti malah cari-cari apa istilah ibu-ibu. Kalau saya fatwakan ini boleh gini boleh. Nanti ibu-ibu malah ada kesempatan. Nggak usah lah ya, nggak usah dijawab. Pokoknya yang namanya bohong. Ya, jujur aja lah ya, jujur aja. Ya, jujur aja karena insya Allah dengan kejujuran itu menenteramkan kita. Memang ada beberapa poin ya yang dibenarkan. Tapi tidak usahlah saya fatwakan dulu di sini. Karena ibu-ibu mau cari-cari kesempatan nampaknya. Ini boleh. Cari celah nanti. Ya demikian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita tutup dengan berdoa bersama. Sebelum kita berdoa, marilah kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan lana min kulli da' wa afiyatan lana min kulli bala'in wa waba' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina,
Allahumma afina fi amsalina la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.